Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo sahabat matematika, bertemu lagi pada channel yang mantap dan cerdas ini. Oke, pada video ini saya akan membahas tentang himpunan part yang kedua ya, bagian yang kedua. Oke, seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja kita check it out. Oke, pada video ini saya akan membahas tentang yang nomor 3 dan 4 ya, nomor 3 dan 4 yang poin A, yaitu tentang himpunan kosong dan himpunan semesta serta diagram Venn. Yang nomor 1 dan 2-nya sudah saya bahas pada video saya yang pertama. Silahkan kepada teman-teman yang belum nonton video saya yang pertama, link akan saya taruh di deskripsi ya. Kemudian untuk poin B dan C akan saya bahas pada video berikutnya. Oke, langsung aja kita ke himpunan kosong. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, ya. Lambang himpunan kosong adalah seperti ini. Buka kurung kurawal, tengah-tengahnya kosong, kemudian tutup kurung kurawal ya. Jadi buka kurung kurawal, tengah-tengahnya kosong, kemudian tutup kurung kurawal. Atau ini seperti angka 0, kemudian dicoret gitu. Nah, jadi lambang himpunan kosong bisa yang ini atau yang ini gitu ya. Nanti tergantung pemakaiannya. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya ya. Contoh himpunan kosong. Tentukan apakah himpunan-himpunan di bawah ini merupakan himpunan kosong atau bukan. Yang A, himpunan A adalah himpunan nama bulan dalam setahun yang terdiri dari 22 hari. Ayo, kira-kira himpunan kosong atau bukan? Nah, kemudian ada yang B juga ini. Himpunan B adalah himpunan nama hari dalam seminggu yang diawali dengan huruf Y. Kemudian yang C, himpunan X adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Dan yang D, himpunan Z adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Oke, langsung aja kita jawab satu-satu ya. Nah, kita jawab yang A dulu ya. Himpunan A adalah himpunan nama bulan dalam setahun yang terdiri dari 22 hari. Oke, apakah ada bulan yang terdiri dari 22 hari? Tidak ada ya. Maka himpunan A adalah himpunan kosong. Karena tidak ada bulan yang jumlah harinya 22. Maka himpunan A lambangnya seperti ini ya. Buka kurung kurawal, tengah-tengahnya kosong, tutup kurung kurawal. Atau A sama dengan angka 0 dicoret gitu ya. Maka himpunan A adalah himpunan kosong. Oke, mudah ya. Kita lanjut yang ke B. Himpunan B adalah himpunan himpunan B adalah himpunan nama hari ya, nama hari dalam seminggu yang diawali dengan huruf Y. Nah, ada nggak kira-kira nama hari dalam seminggu yang diawali dengan huruf Y? Nah, tidak ada ya. Maka himpunan B adalah himpunan kosong. Karena tidak ada nama hari yang diawali dengan huruf Y. Sehingga B lambangnya adalah buka kurung kurawal, kosong tengah-tengahnya tutup kurung kurawal. Atau B sama dengan angka 0 dicoret. Artinya bahwa B adalah himpunan kosong. Oke, mudah ya. Nah, kita lanjut lagi yang C. Himpunan X adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nah, kira-kira ada nggak bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Nah, tidak ada. Himpunan X adalah himpunan kosong. Karena tidak ada ya, tidak ada, ini kurang adanya nih. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Rata-rata bilangan ganjil ya, semua bilangan ganjil ya, bukan rata-rata. Semua bilangan ganjil yang dibagi 2 itu akan bersisa. Contoh, 3 dibagi 2.
maka hasilnya adalah 1,5. 5 dibagi 2 hasilnya adalah 2,5 ya, dan seterusnya. Sehingga setiap bilangan ganjil yang dibagi 2 dia akan memiliki sisa sehingga tidak habis. Makanya tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Maka X adalah himpunan kosong. Lambangnya seperti ini ya. Atau X sama dengan bilangan 0 dicoret. Oke, kita lanjut lagi. Himpunan Z adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Nah, apakah ini himpunan kosong? Si Z ini? Nah, ada ya himpunan bilangan asli kurang dari 5 itu ada. Maka himpunan Z adalah himpunan berhingga. Setiap himpunan yang memiliki anggota dan dapat dicapai anggotanya atau dapat ditulis anggotanya ya, dari anggota-anggotanya bisa kita tulis, maka disebutnya adalah himpunan berhingga. Nah, maka karena himpunan Z memiliki anggota yaitu kurang dari 5, bilangan asli kurang dari 5. Maka kan bilangan asli itu dimulai dari angka 1 dan kurang dari 5. Maka jadinya 1, 2, 3, dan 4. Gitu. Maka inilah anggota si Z. Makanya si Z ini adalah himpunan berhingga. Jadi Z itu adalah anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan si Z bukan himpunan kosong gitu. Oke. Untuk himpunan kosong dapat dipahami ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Lambang himpunan semesta adalah S. Nah, contoh himpunan semesta. Ini dia, contoh nomor 1 ya. S sama dengan murid-murid di sekolahmu. Berarti ini seluruh murid-murid di sekolahmu. Yang A, murid-murid di kelasmu. Ternyata himpunan S memuat semua anggota himpunan A, sehingga himpunan S merupakan himpunan semesta dari himpunan A. Nah, inilah yang disebut sebagai himpunan semesta. Artinya himpunan yang keseluruhannya. Nah, kalau A ini disebutnya sebagai himpunan bagian. Himpunan bagian dari si S. Karena si A ini kan murid-murid di kelasmu itu kan bagian dari murid-murid di seluruh sekolah bukan? Nah, makanya disebutnya S ini semestanya, A ini bagian dari si S. Seperti itu ya. Oke, kita coba lanjut yang contoh yang kedua ya. Nah, contoh yang kedua. Diketahui himpunan C sama dengan 357. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan C. Nah, gimana nih kira-kira? Jawaban ya. Himpunan semesta yang mungkin dari himpunan C yaitu, nah kita identifikasi dulu. C itu kan 357 ya. Nah, 357 itu kan bilangan ganjil semua. Nah, kira-kira bisa nggak himpunan C itu merupakan himpunan bilangan ganjil? Nah, bisa ya. Bisa kita tebak nih. Maka kemungkinan himpunan C adalah himpunan bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Atau mungkin nggak 3, 5, 7 ini bagian dari bilangan prima. Bisa jadi ya. Karena bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7, kemudian 11, 13, dan seterusnya ya. Nah, maka bisa jadi si C ini adalah himpunan bilangan prima. Atau si C ini jangan-jangan dia himpunan bilangan asli. Kan 357 ini kan termasuk bilangan asli gitu. Himpunan bilangan asli gitu. Maka kemungkinan semesta yang mungkin dari himpunan C yaitu himpunan bilangan ganjil atau himpunan bilangan prima atau himpunan bilangan asli gitu ya. Oke, gampang ya untuk menebak himpunan semestanya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke diagram Venn. Ya, ini adalah diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn tahun 1834
sampai 1923. Nah, ini contohnya nih diagram Venn nih. Nah, di sini kamu akan membuat sebuah persegi panjang yang lumayan besar. Kemudian nanti di tengah-tengahnya diisi oleh dua lingkaran ya. Dua lingkaran, tapi ada juga yang tiga lingkaran. Tapi untuk SMP ini dua lingkaran ya. Jadi nanti di tengah-tengahnya ada dua lingkaran, di mana nanti setiap lingkaran mewakili suatu hal tertentu dan di dalamnya nanti ada bilangan-bilangannya ya. Ini penampakannya kurang lebih seperti ini. Dan di sini ada S artinya semesta. Jadi yang persegi panjang yang besar ini adalah semestanya gitu, keseluruhan bilangan yang dimaksud. Oke, kita langsung aja ya ke contoh yang pertama. Buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan 4, 5, 6. Nah, ini kita identifikasi dulu ya. Kita kan di sini diminta untuk membuat diagram Venn-nya dari himpunan-himpunan berikut di mana semestanya adalah dari angka 1 sampai 9 dan terdapat himpunan bagian A dan B-nya. Nah, pertama kita identifikasi apakah ada bilangan yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Tidak ada ya. Karena antara himpunan A dan himpunan B tidak ada bilangan yang sama, maka nanti dua lingkarannya A dan B itu terpisah, tidak berpotongan. Oke, maka sekarang kita bisa buat diagram Venn-nya. Pertama kita buat dulu nih persegi panjangnya ya, nih. Kita buat dulu persegi panjangnya seperti ini yang agak besar. Kemudian kita kasih semestanya di sini ya, S. Artinya S ini adalah si 1 sampai 9. Kemudian karena tidak ada angka yang sama antara himpunan A dan himpunan B, maka nanti lingkaran A dan lingkaran B-nya terpisah gitu, tidak berpotongan. Nah, kita buat dulu berarti di sini himpunan A-nya atau lingkaran A-nya seperti ini ya. Kita kasih warna merah biar membedakan dengan yang B nanti. Nah, A ini adalah 1, 2, 3 kan? 1, 2, 3. Kita taruh di dalamnya. 1, 2, 3. Kemudian yang B di sebelah kanannya ya. Ini ya himpunan B adalah 4, 5, 6. Kemudian, nah berarti yang ada di luar itu adalah yang bukan A, bukan B, yaitu 7, 8, 9. Nah, 7, 8, 9 ini letaknya ada di luar karena 7, 8, 9 adalah bukan himpunan A dan juga bukan himpunan B, tapi termasuk ke semesta. Maka 7, 8, dan 9 adalah bagian dari semesta yang besar ini, gitu kurang lebih ya. Oke, maka gambar diagram Venn-nya untuk yang himpunan S, A, dan B pada contoh ini seperti ini. Gambar diagram Venn-nya ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang A-nya 1, 2, 3, 4, yang B-nya 4, 5, 6, 7. Nah, langkah pertama sama yaitu kita harus mengidentifikasi apakah ada bilangan yang sama antara A dan B. Nah, ada nggak kira-kira bilangan yang sama antara A dan B? Ada, yaitu angka 4 ya nih. Angka 4 sama. Angka 4 sama nih, saya tandain dulu ya. Angka 4 sama nih. 4, nah ini nih sama. Nah, karena ada bilangan yang sama antara himpunan A dan himpunan B, maka ini disebutnya sebagai irisan. Nah, penulisannya seperti ini. Angka 4 itu disebut sebagai irisan, yaitu irisan antara A dan B. 4 karena himpunan bilangan 4 ini ada di A dan juga ada di B. Lambang irisan seperti ini nih, seperti huruf N kecil terbalik. A iris B sama dengan 4. Kemudian, terdapat anggota A yang tidak menjadi anggota B, yaitu 1, 2, 3. Dan juga terdapat anggota B yang tidak menjadi anggota A, yaitu 5, 6, 7. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi seperti ini, maka sekarang kita bisa membuat diagram Venn-nya. Seperti biasa, kita buat dulu persegi panjang yang besar. Kemudian, karena kita mengetahui ada irisan atau ada bilangan yang sama antara himpunan A dan himpunan B, maka nanti kedua lingkarannya pasti berpotongan. Nah, ketika kita selesai membuat persegi panjang seperti ini,
Jangan lupa S-nya di sini ya. S-nya. Kemudian kita buat dua lingkaran yang saling berpotongan seperti ini. Pertama yang A, kedua yang B. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman ketika mau membuat lingkaran berarti harus menggunakan jangka ya. Oke. Kemudian kita lihat yang irisannya berapa tadi? Bilangan 4. Nah, langkah pertama yang kita tulis untuk bilangan pada diagram Venn ini adalah irisannya dulu. Irisannya kan 4 ya. Maka bilangan 4 kita taruh sini, 4. Kemudian yang A itu berarti kan 1 2 3 ya. Yang A aja. Sekarang kita tulis bilangan yang A aja. Yang A aja kan 1 2 3. Nah, 4-nya udah di sini ya irisan. Kemudian yang B aja. Yang B aja itu 5 6 7 gitu. Nah, sekarang ada nggak bilangan yang nggak ada di B? Ada, yaitu bilangan 8 dan 9. Maka selesailah diagram Venn-nya seperti ini untuk contoh yang ini. Gitu. Mudah ya membuat diagram Venn-nya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini contoh yang ketiga. Buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. S123456789. A123. Yang B1234566. Nah, langkah pertama sama, kita identifikasi adakah bilangan yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Gitu kan. Kita identifikasi dulu ya. Kita identifikasi. Nah, himpunan A 123 merupakan bagian dari himpunan B 1 2 3 4 5 6. Ternyata ini setelah kita identifikasi himpunan A, ini kan 1 2 3 ya. Itu bagian dari si B nih. 1 2 3 sama gitu. Gitu ya. Jadi ternyata si A ini adalah bagian dari si B. Maka ketika ada kejadian seperti ini bahwa A adalah bagian si B, nanti eh, lingkaran A berarti berada di dalam lingkaran B gitu. Nah, langsung aja kita buat ya contohnya ya. Diagram Venn-nya maksudnya. Langsung aja kita buat diagram Venn-nya. Seperti biasa kita buat dulu persegi panjang yang besar ini, kemudian jangan lupa semestanya di pojok kiri atas. Nah, kita buat dulu yang kecilnya ya. Ini kita buat dulu yang A-nya. Yang A-nya ya, A-nya itu kan 1 2 3. Nah, kita tulis. Nah, karena A bagian dari B, maka nanti si B-nya itu lebih besar dari A dan B-nya itu B A-nya ini maksudnya ya. A-nya ini berada di dalam lingkaran B seperti ini. Nah, karena A bagian dari B gitu kan, ini B. Kemudian karena 1 2 3 sudah ada di A dan sudah berada di dalam si B, maka untuk si B di sini kita tulis yang sisanya yaitu 4, 5 dan 6 gitu. Karena 1 2 3-nya sudah berada di sini dan ini pun termasuk bagian dari B. Nah, kemudian adakah bilangan yang tidak berada di antara A dan B? Ada, yaitu 7, 8, dan 9. Maka selesailah penggambaran diagram Venn-nya seperti ini. Oke, mudah ya. Ini adalah contoh diagram Venn ya. Setelah ini ada soal latihan, silakan kamu kerjakan. Dan jangan lupa jika ada pertanyaan silakan kamu taruh di kolom komentar ya. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Dan jangan lupa jika kamu suka videonya, klik like dan jangan lupa untuk di-subscribe ya. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kamu dan teman-teman semua. Oke, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.